Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji syukur untuk selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan, tepatnya pada hari ke-13 bulan yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala masih terus menjaga iman kita, menjaga kesehatan kita, dan menjaga kekuatan kita sehingga kita bisa menyelesaikan rangkaian ibadah-ibadah di bulan yang mulia ini sampai nanti tiba saatnya untuk kita dipertemukan dengan hari kita berhari raya. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umat beliau yang setia mengikuti setiap tuntunan dan petunjuk yang telah beliau ajarkan. Para pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan mengkaji tentang tadabbur ayat-ayat Qur'aniyah, dan hari ini sebagaimana bilangan hari Ramadan, maka kita juga akan membahas ayat tentang atau ayat yang sampai pada juz yang ke-13. Ya, mudah-mudahan bacaan para kaum muslimin dan muslimat juga sudah sampai pada juz yang ke-13 atau juga mungkin sudah melampaui juz ke-13 ini. Taib, pembahasan kita pada juz yang ke-13 ini itu tepatnya pada surah Ibrahim. Ya, surah Ibrahim kita memilih pada ayat yang ke-24, 25, 26 dan 27. Ya, mudah-mudahan keempat ayat ini bisa kita rampungkan ya dalam bentuk penjelasan ya, yang mudah-mudahan dari penjelasan itu kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah di dalamnya. Taib, kita mulai dari ayat yang ke-24 daripada surah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada auzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ya, ini ayat yang kita jadikan sebagai kajian kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidakkah kalian melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan ya kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik, kasyajaratin thayyibatin, itu seperti syajarah thayyibah, dia seperti pohon yang baik. Ya, jadi kalimah thayyibah ya, perkataan yang baik, perkataan yang indah ya, perkataan yang jujur, itu dia seperti syajarah thayyibah. Ya. Jadi Allah mempermisalkan dia seperti pohon yang baik. Ya, kemudian Allah menyebutkan tentang 3 karakter daripada pohon yang baik itu. Yang pertama adalah asluha sabitun. Ya, jadi karakter atau ciri dari pohon yang baik yang pertama adalah asluha sabitun. Ya, jadi akarnya itu kokoh. Ya, batang pohonnya itu kuat. Ya. Kemudian wa far'uha fis sama. Ya, dan rantingnya, cabangnya itu menjulur ke langit. Ya. Kemudian
tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Ya. Dan karakter yang ketiga atau ciri yang ketiga daripada pohon yang baik itu adalah tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, yang memberikan buah kullahin, pada setiap saat, pada setiap waktu, bi'idni rabbiha, ya tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan, ya, permisalan antara kalimat thayyibah dengan syajarah thayyibah itu untuk manusia agar mereka yatadzakkarun, agar mereka selalu sadar, ya, dan selalu introspeksi diri, dan selalu muhasabah diri, dan selalu tentu memperbaiki diri. Ya. Nah, ini ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Nah, para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebenarnya dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi apa sebenarnya syajarah thayyibah itu? Pohon yang baik itu. Ya, karena yang kita ketahui bahwa pohon itu sangat beragam, sangat bermacam-macam. Ya. Nah, tetapi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditemukan atau didapatkan bahwa ada penjelasan Nabi tentang syajarah thayyibah itu. Ya, pohon yang baik. Ya. Nah, di antara yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa syajarah thayyibah itu sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita pernah mengatakan dalam satu sabda beliau. Beliau mengatakan bahwa ini hadis riwayat Muslim, ya. Nabi mengatakan, "Inna minasyajari syajaratan misluha aw mathaluha kama salil muslim." Ya, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minasyajar," sesungguhnya ada pohon yang, ya, syajaratan masaluha kama salil muslim. Jadi pohon itu seperti seorang muslim. Tahu pohon itu seperti seorang mukmin. Ya, dan dalam riwayat yang lain disebutkan tu'ti ukulaha kullahinin, ya, bi'idni rabbiha, ya, dan pohon itu memberikan buah, ya, setiap waktu, setiap saat, wala tahuttu waraquha, ya, dan daunnya itu tidak gugur atau tidak berjatuhan. Lalu, ya, disebutkan juga dalam hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata bahwa pernah suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada para sahabat-sahabat beliau. Beliau mengatakan, akhbiruni an syajarah, ya, masaluha mislu atau masaluha masalul mu'min. Ya, jadi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada para sahabat beliau, akhbiruni an syajarah. Ya. Jadi Nabi mengatakan, ya, beritahu kepada aku tentang satu pohon, masaluha masalul mu'min. Pohon itu seperti, ya, seorang mukmin. Faja'alal qaum yadhkuruna syajaran min syajari al-bawadi. Lalu ternyata para sahabat itu memberikan jawaban, ya, bahwa pohon yang, ya, yang seperti seorang muslim itu adalah pohon-pohon yang berada di lembah. Ya. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, wa ulkiya fi nafsi aw rawi annaha an-nakhlah. Ya, jadi sebenarnya terbetik dalam hati beliau bahwa yang dimaksud oleh Nabi pohon yang
bentuknya itu seperti seorang mukmin itu adalah pohon nakhlah, pohon kurma. Ya. Faja'altu uridu an akulaha faiza asnanu al-qaum. Ya, jadi dia ingin sebenarnya menjawab tepat, tetapi karena beliau memandang bahwa diri beliau yang paling kecil di situ, artinya yang paling muda, sehingga beliau tidak mau menjawab. Artinya jangan sampai para sahabat yang senior itu merasa tersinggung, ya. Sehingga kemudian dia diam, dan Nabi kemudian mengatakan bahwa hiya an-nakhlah, bahwa yang dimaksud dengan pohon yang Nabi permisalkan dia seperti seorang mukmin itu adalah hiya an-nakhlah, dia adalah pohon kurma. Nah, ini hadis dari Abdullah bin Umar, ya, dan disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi baik itu hadis yang pertama dan hadis yang kedua, ini kedua-duanya adalah hadis yang sangat kuat, ya, yang mempermisalkan bahwa yang dimaksud bahwa pohon Thayyibah itu, syajarah Thayyibah itu adalah pohon kurma, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan seorang mukmin itu dengan syajarah Thayyibah, yang kemudian syajarah Thayyibah itu dijelaskan lagi oleh Nabi adalah pohon kurma. Ya, jadi seperti itu runtutannya, ya, bahwa Allah mempermisalkan bahwa kalimah Thayyibah itu adalah kasajaratin Thayyibah, seperti pohon yang baik. Kemudian pohon yang baik itu adalah pohon kurma. Nah, ternyata antara pohon kurma dengan seorang mukmin itu ada beberapa kesamaan di dalamnya, ya. Nah, kita sebutkan saja secara singkat. Yang pertama, bahwa pohon yang baik itu adalah pohon yang memiliki atau pohon kurma itu adalah pohon yang paling baik dan paling utama dari semua pohon yang ada, ya. Nah, jadi ini juga menggambarkan bahwa seorang mukmin itu adalah mukmin yang baik, ya. Jadi dikatakan dia adalah mukmin ketika dia betul-betul sangat baik, ya, dalam perilaku, dalam sikap, dalam tingkah laku, dalam ucapan, dalam perbuatan, ya, dalam interaksi, muamalah, ya. Maka seorang mukmin itu adalah, ya, semua apa yang nampak dari dirinya adalah sesuatu yang baik, ya. Itulah karakter seorang mukmin. Demikian pula dengan pohon kurma. Pohon kurma itu adalah pohon yang sangat baik, ya, yang semuanya bisa memberikan manfaat kepada orang, ya. Nah, itu yang pertama, yang memberikan sebuah kesamaan antara syajarah Thayyibah, yaitu pohon kurma, pohon yang baik, dengan mukmin yang baik atau dengan seorang mukmin. Yang kedua, ya, bahwa pohon kurma itu memiliki akar yang kokoh, ya. Nah, demikian pula seorang mukmin, ya, bahwa mukmin itu adalah orang yang memiliki akidah yang kuat, ya. Asluha sabitun. Jadi akarnya itu sabit, ya. Akarnya itu betul-betul kokoh, tidak mudah terombang-ambing atau tidak mudah, ya, goyah dengan kondisi, dengan keadaan. Ya, sama dengan pohon kurma. Makanya disebutkan pohon kurma itu adalah pohon yang walaupun angin sangat kencang, ya, dan di sekitarnya pohon-pohon berjatuhan, tetapi pohon kurma itu tidak seperti itu. Pohon kurma itu tetap kuat, ya. Nah, seperti itulah seorang mukmin. Seorang mukmin itu harus selalu kuat dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, ya. Tidak boleh lemah ketika menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu ujian atau cobaan. Nah, jadi itu yang kedua, bahwa
kurma itu memiliki akar yang kokoh. Ya. Dan demikian pula ibaratnya seorang mukmin, dia memiliki akidah yang kuat, ya, memiliki keteguhan yang kuat, memiliki kesabaran, ya, memiliki keistiqomahan. Nah, sehingga dia mampu untuk bisa bertahan dalam kondisi seberat apapun, dalam kondisi ya sesulit apapun. Nah, seperti itulah pohon kurma, ya, kuat dalam kondisi apapun. Yang ketiga, kesamaan antara pohon kurma dengan seorang mukmin adalah bahwa pohon kurma itu memiliki cabang-cabang yang menjulur ke langit. Ya. Nah, demikian pula dengan seorang mukmin. Seorang mukmin itu memiliki banyak, ya, atau memiliki ibadah, ya. Dan ibadah seorang mukmin itu ya harusnya memang, nah, termasuk di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan. Ya, jadi selain ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah juga menjadi satu hal yang diprioritaskan oleh seorang mukmin. Nah, jadi mukmin yang baik, ya, itu adalah mukmin yang memiliki amal-amal kebajikan, ya, memiliki, ya, ibadah, ya. Itulah, ya, seorang mukmin. Sama halnya dengan pohon kurma tadi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, bahwa pohon kurma itu memiliki buah yang terus menerus. Ya. Nah, seorang mukmin juga harusnya seperti itu. Ya, mukmin yang baik adalah mukmin yang bisa memberikan manfaat kepada orang itu bukan cuma di waktu-waktu tertentu. Ya, misalnya bukan cuma di bulan Ramadan saja. Seorang mukmin itu bisa memberikan manfaat. Tetapi sampai di luar bulan suci Ramadan juga seorang mukmin itu bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya, yang sebanyak-banyaknya kepada orang. Ya, makanya dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberikan kemanfaatan kepada manusia. Ya. Nah, jadi itulah mukmin yang baik itu. Ya. Jadi mukmin yang baik itu bukan cuma mementingkan kepentingan pribadinya, bukan cuma mementingkan kepentingan dirinya, ya, bukan cuma mementingkan kepentingan, ya, kerabatnya, keluarganya, tapi lebih daripada itu, mementingkan semua kepentingan orang lain. Ya. Dan ya, orang pun ya mendapatkan manfaat banyak darinya. Ya, makanya ya jadilah orang yang bisa memberikan manfaat. Ya, walaupun memang manusia itu diberikan ya kelebihan yang berbeda-beda, ya. Ada yang diberikan dari sisi harta, kelebihan, tapi tidak diberikan dari sisi misalnya ilmu tentang agama. Ya, ada juga orang yang diberikan kelebihan pada pemahaman tentang ilmu agama, tapi tidak diberikan pada, ya, kelebihan harta, atau sebaliknya, atau yang lainnya. Nah, jadi seorang mukmin itu bisa, ya, walaupun dalam artian dia tidak memiliki kekayaan harta yang begitu banyak, tapi dia bisa mencari bagaimana harta-harta itu yang dimiliki oleh orang kaya bisa, ya, dimanfaatkan atau termanfaatkan, ya, untuk orang miskin. Ya, misalnya dalam dakwah beliau menyampaikan kepada orang-orang kaya untuk bisa mensedekahkan harta mereka. Ya, seperti itu. Ya, jadi yang keempat, kesamaan antara pohon kurma dengan seorang mukmin seperti itu, bahwa kurma itu memiliki buah yang terus-menerus, maka juga seperti itu mukmin yang baik. Mukmin yang baik itu ya terus-menerus bisa memberikan manfaat kepada manusia, apakah itu dalam bentuk pemikiran, ilmunya, akhlaknya, sikapnya, ya, muamalahnya, interaksinya, ya, maka itulah mukmin yang baik, yang bisa memberikan kemanfaatan yang terus-menerus kepada manusia. Ya, terutama tentu misalnya amalan-amalan yang pahalanya itu terus jariyah, ya, terus mengalir. Ya, kalau dalam hadis Nabi juga dikatakan bahwa kalau
anak cucu Adam itu wafat, meninggal, maka semua amal ibadahnya itu terputus kecuali pada 3 perkara. Nah, ternyata di antara ketiga perkara itu semuanya ternyata ya menyangkut dengan ya karakter atau ciri seorang mukmin. Ya, sedekatun jariyah itu kan ya, seorang mukmin itu, mukmin yang baik itu ya yang sedekahnya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya, atau ilmu yuntafa'u bihi. Ya, sama juga ilmu. Seorang mukmin yang baik itu ya ilmunya itu adalah yang dimanfaatkan oleh orang banyak. Ya. Dan waladun soleh, anak yang soleh. Artinya anak yang soleh itu pasti akan menjadi kemanfaatan untuk orang banyak. Nah, ini yang keempat, kesamaan antara pohon kurma dengan ya seorang mukmin. Yang kelima, ya makanya afwan saya sebutkan saja dalam satu hadis disebutkan bahwa masalul mukmin masalun nakhla. Ya, permisalan seorang mukmin dengan itu seperti nakhla, seperti pohon kurma. Ma akhasta minha min syai'in nafa'aka. Ya. Jadi pohon kurma itu tidak satupun bagian dari pohon kurma itu yang Anda ambil kecuali Anda bisa mendapatkan manfaat darinya. Ya. Sama halnya dengan seorang mukmin yang baik. Ya. Jadi seorang mukmin yang baik, Anda tidak melihat dari kehidupannya kecuali Anda bisa mengambil manfaat darinya. Ya. Jadi kalau kita sudah tidak bisa sampai pada derajat bahwa setiap orang yang bersama dengan kita dan dia dapat mengambil manfaat dari kita, itulah ciri mukmin yang sesungguhnya. Itulah ciri mukmin yang baik. Ya. Dan itu ada pada diri Nabi SAW. Makanya Nabi itu ya sampai ya bercandanya itu menjadi satu hal yang bermanfaat. Sampai ya tawanya, senyumnya, sampai makan beliau, sampai tidur beliau, ya sampai ya bagaimana beliau di dalam rumah, itu semuanya menjadi manfaat untuk orang atau orang dapat mengambil manfaat darinya. Nah, seperti itulah gambaran daripada seorang mukmin yang baik. Taib, yang kelima, kesamaan antara pohon kurma dengan mukmin yang baik bahwa pohon kurma itu butuh akan air yang menyiraminya. Ya, supaya ya pohon kurma tetap utuh, tetap tumbuh, tetap berbuah, ya. Kalau kita mau samakan dengan seorang mukmin yang baik. Mukmin yang baik itu adalah mukmin yang selalu berusaha atau terus untuk memperbaiki hatinya. Ya, menyirami hatinya dengan apa? Dengan kalam-kalam ilahi. Ya. Menyirami hatinya itu dengan apa? Dengan ya nasihat-nasihat kebaikan dari hadis-hadis Nabi, atau dari perkataan-perkataan para sahabat, atau dari perkataan-perkataan ulama. Ya. Jadi hati seorang mukmin itu seperti itu. Ya, tidak pernah merasa bosan dengan ya siraman-siraman wahyu-wahyu ilahi. Ya, apalagi memang kalam ilahi itu atau wahyu ilahi, Al-Quran itu semuanya di dalamnya itu adalah nasihat. Ya, nasihat-nasihat itu. Ya, dan nasihat itu ibarat makanan pokok bagi hati. Hati ini kalau tidak sering dinasehati, ya itu bisa kering. Dan kalau hati itu kering, ya maka dia akan mati. Ya. Dan kalau hati sudah mati, sudah tidak bisa lagi menerima cahaya kebenaran. Ya. Artinya sudah tertutup. Ya, sama juga dengan pohon. Pohon itu kalau tidak pernah disiram, dia akan kering. Dan kalau pohon itu kering, dia akan mati. Ya. Sama juga seorang mukmin seperti itu. Jadi mukmin yang baik itu berusaha ya bagaimana dia menjaga hati. Bagaimana menjaga hati ya dengan menyiraminya dengan apa? Dengan kalam-kalam ilahi, dengan nasihat-nasihat Qur'aniyah, atau dengan nasihat-nasihat Rasulullah. Itu banyak nasihat-nasihat Rasulullah, ya. Karena kita ini manusia kan, apalagi kita hidup di zaman yang semuanya itu ya serba
serba materi ya. Semuanya orang mengejar materi, semuanya orang mengejar dunia. Sehingga kadang dia lupa ada alam akhirat, dia lupa ada ya ada alam kubur ya. Dia lupa ada ya waktu yang menentukan ya kehidupannya nanti. Dia lupa ada pengadilan Allah. Dia lupa ada malaikat yang mencatat keburukan dan kebaikan. Itu karena apa? Karena aktivitas duniawiyah yang terlalu banyak menguras tenaga pikiran sehingga lupa ya. Nah, jadi pohon kurma itu seperti itu, butuh air ya untuk bagaimana pohon kurma itu bisa tumbuh ya dan bisa berbuah ya. Sama juga dengan hati. Hati butuh untuk mendapatkan siraman-siraman dari kalam-kalam ilahi, dari nasihat-nasihat Rasulullah. Untuk apa? Supaya dia memberikan buah. Buah apa di sini ya? Dalam bentuk amalan, dalam bentuk ibadah, dalam bentuk ya amal-amal soleh. Ya. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, bahwa pohon kurma itu ada kesamaan dengan seorang mukmin, bahwa semakin tua usia pohon kurma, maka semakin baik buahnya, semakin kuat akarnya dan semakin banyak manfaatnya. Jadi seperti itulah pohon kurma. Begitu juga seorang mukmin. Seorang mukmin itu harusnya ketika dia semakin tua, ya, harusnya semakin soleh, semakin baik. Ya, dan itulah mukmin yang sesungguhnya itu. Jadi kalau mukmin yang baik itu ya begitu. Semakin dia tua, dia semakin bertambah baik. Semakin banyak orang memberikan manfaat. Atau semakin banyak orang mendapatkan manfaat darinya. Iya. Dan saya perhatikan memang seperti itu ya. Ada beberapa tetangga rumah saya. Ya. Itu ternyata semasa mereka masih aktif bekerja, itu ternyata kedekatan mereka dengan masjid itu bisa dibilang sangat ini ya, sangat jauh lah, ya. Artinya mungkin cuman sesekali mereka datang ke masjid, masuk ke masjid itu selama mereka aktif kerja. Tetapi setelah mereka tiba di masa pensiun mereka dengan usia yang sudah semakin lanjut juga, disitulah mereka mulai dekat dengan masjid, bahkan jadi pengurus masjid. Ya. Kemudian ya mulai banyak memberikan manfaat kepada orang. Ya. Ini menandakan mukmin yang baik itu seperti itu. Ya. Tetapi lebih baik lagi mukmin yang baik itu adalah tidak memandang waktu. Ya, tidak nanti ketika tiba masa pensiun baru menjadi lebih baik, tidak seperti itu. Ya. Mukmin yang baik itu ya harusnya mau dia sebelum pensiun ataukah dia setelah pensiun, dia tetap banyak memberikan manfaat kepada orang. Nah, jadi ya, dan ini sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita pernah mengatakan khairun nasi, sebaik-baik manusia itu adalah man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Itulah mukmin yang baik. Mukmin yang baik itu yang tola umruhu, yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Ya. Jadi kalau ada orang yang semakin tua tetapi semakin jauh dari tuntunan ajaran Islam, maka ini bukan mukmin yang baik. Ya. Tapi mukmin yang baik itu. Ya, dari usia dia muda begitu sangat soleh, kemudian setelah itu dia ya beranjak menjadi orang tua, lalu tiba masa tuanya, dia semakin baik. Nah, itulah ya mukmin yang baik. Sama dengan pohon kurma. Pohon kurma itu begitu. Ya, semakin dia tua dia semakin bagus buahnya, kemudian semakin banyak memberikan manfaat. Ya, maka juga seperti itulah seharusnya seorang mukmin. Lalu kemudian yang kedelapan, bahwa buah kurma itu tidak hanya dalam satu keadaan saja. Ya. Tetapi ada klasifikasi masa dan keadaan buahnya. Ya, jadi dia bukan cuma satu jenis saja itu buah kurma, tapi banyak jenisnya, banyak macamnya. Sama juga dengan seorang mukmin, ya, seorang mukmin itu
bukan cuma satu sikap dalam kehidupannya, tapi dia kadang lembut, kadang dia keras, ya. Jadi kadang dia bisa berinteraksi di kondisi apapun, di keadaan apapun. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa pohon kurma itu adalah pohon yang tidak sembarang tempat dia di mana hidup. Ya, jadi pohon kurma itu dia hidup betul-betul di tempat yang cocok dengannya. Nah, sama juga dengan seorang mukmin. Seorang mukmin itu harus bisa memilih, ya, mencari tempat yang bisa menjaga keimanannya, bisa menjaga keistiqomahannya, ya. Jangan mencari tempat yang di situ bisa menjerumuskan atau menjatuhkan ke dalam, ya, keburukan. Tapi carilah tempat yang memang, ya, kita punya iman di situ hidup, kita punya ibadah di situ hidup, kita punya akhlak di situ baik, ya, seperti itu. Nah, itu ayat yang ke-24, ya, dan ayat yang ke-25. Kemudian ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mathalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar." Nah, jadi setelah Allah mempermisalkan, ya, bahwa mukmin yang baik itu seperti syajarah thayyibah. Lalu datang permisalan kebalikannya dari Allah bahwa, ya, kalimatin khabisah, ya, permisalan antara kalimat khabisah, kalimat yang buruk, kata yang buruk, itu seperti syajarah khabisah, dia seperti pohon yang buruk. Ya. Jadi manusia yang buruk itu Allah permisalkan sama seperti syajarah khabisah. Dia seperti apa? Pohon yang buruk. Ya. Kalau pohon yang buruk itu kebalikan daripada sifatnya pohon yang baik. Tadi kalau pohon yang baik itu kan asluha sabit, akarnya kuat, far'uha fis sama, ya, cabangnya menjulang sampai ke langit, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, yang memberikan buah setiap waktu, setiap saat. Nah, kebalikan itu syajarah thayyibah. Syajarah thayyibah itu, ya, akarnya tidak kuat. Syajarah khabisah itu akarnya tidak kuat. Ya. Rantingnya tidak ada, tidak memberikan manfaat. Ya. Tidak berbuah juga seperti itu. Tidak memiliki buah. Nah, ini tidak ada yang bisa dimanfaatkan kalau seperti itu. Sama juga dengan manusia yang buruk, orang yang buruk. Iya, tidak ada yang bisa dimanfaatkan darinya. Ya. Bukan memberikan manfaat, bahkan mungkin bisa menambah keburukan kalau orang itu orang yang buruk. Ya. Dan waliyadzubillah, ya, semoga kita tidak termasuk dalam kategori orang yang buruk. Jadilah orang yang baik, ya. Orang yang bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada manusia yang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa pohon yang baik itu, pohon yang buruk itu, ya, selain tidak berbuah, ada juga pohon yang berbuah tetapi buahnya tidak bisa dimakan. Ya. Nah, itu. Kemudian ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha." Nah, ayat yang ke-27, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah akan meneguhkan, ya, orang-orang yang beriman dengan al-qaulu tsabit, dengan perkataan yang teguh. Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa al-qaulu tsabit ini, perkataan yang teguh ini adalah perkataan yang diucapkan ketika sakaratul maut. Iya, jadi ketika sakaratul maut, maka seorang mukmin itu adalah orang yang mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Wa yudillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Ya, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa memberikan as-sabat, ya, kepada kita dalam mengakhiri hidup kita ini dengan mampu mengucapkan kalimat
la ilaha illallah. Tapi tentu tidak mungkin ya orang bisa dengan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu kalau tidak membiasakan dari sejak usia mudanya, ya. Atau tidak mungkin orang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu kalau tidak mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara hidayah dan taufik itu akan datang kalau Allah ridha kepada kita. Ya, tapi kalau Allah tidak ridha kepada kita, tentu tidak akan mungkin mampu untuk mengucapkan kalimat itu. Walaupun memang dalam pendengaran kita sangat mudah untuk kita ucapkan, tapi belum tentu. Ya, kecuali orang-orang yang Allah ridhoi. Nah, keridhaan itu tentu didapatkan dari apa? Dari amal soleh yang kita lakukan, dari ibadah yang kita kerjakan. Ya, itu tentu akan mendatangkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira ini para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang 4 ayat dalam surah Ibrahim 24, 25, 26 dan 27 yang mudah-mudahan ya dari penjelasan singkat kita ini kita bisa mengambil manfaat darinya dan bisa menjadi seorang mukmin yang baik yang bisa memberikan manfaat kepada manusia dan tentu bisa mendatangkan kemaslahatan untuk seluruh umat manusia. Saya kira demikian. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair jaza. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima 12 hari amal ibadah puasa kita dan juga amal-amal ibadah yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.